رمضان مستجابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء بين الإقامة والأذان مستجاب، الدعاء قبل الإفطار مستجاب، الدعاء قبل الفجر مستجاب. هناك أوقات كثيرة مستجاب فيها الدعاء، وتفتح فيها أبواب السماء وتغلق فيها أبواب جهنم ويهرب الشياطين فيها، فلنكثر من الدعاء. Di Palestina, ketika saya di Palestina, ketika saya masih di Palestina, saya melihat Palestina itu seolah-olah berjuang sendiri dengan sendirinya, dengan usaha mereka, dengan usaha penduduk-penduduk yang ada di sekitarnya. Tapi ketika saya datang ke Indonesia, saya berkunjung ke Indonesia sejak beberapa hari yang lalu, saya melihat begitu banyak masjid-masjid di Indonesia ini yang terisi penuh dengan kaum muslimin. Dan kaum muslimin di masjid-masjid tersebut mereka sangat mengapresiasi, mendukung serta membela saudara-saudaranya yang ada di Palestina. Jadi saya ini mengira pertama itu Palestina itu ketika beliau berada di sana berjuang dengan sendirinya. Tapi ketika dia datang ke satu negara, ya negara kita Indonesia, dia melihat begitu banyak pendukung-pendukung saudara-saudara Palestina yang siap untuk mendukung dan membantu atas kemerdekaan negeri Palestina. Maka di sini Syekh tadi juga meminta kepada kita semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, agar kita memanjatkan doa kita, bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang doa kita, agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kemerdekaan, pintu kebebasan untuk negeri Palestina, terkhusus di bulan suci Ramadan ini, yang mana Rasul telah mengabarkan antara azan dan iqamah itu adalah waktu yang mustajab. Antara orang yang berpuasa ketika waktu menjelang berbukanya itu juga adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Maka mohon untuk doanya atas saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Akhiran, aqul lakum la tastahwinu bis-siyam. La taqul ana asum ghadan wa asum شهر رمضان المقبل القادم يعني، ولا تقول لن أصلي الآن ولا أصلي غدا، أصلي بعد أسبوعين، أبدأ من الشهر القادم. لا، هذه فرائض فرضت على كل مسلم ومسلمة، على كل بني آدم، يجب أن تصلي. المجاهدين في فلسطين لا يبدأون الجهاد إلا وفرائضهم تامة، إلا وصلوا الصلوات الخمس، إلا وقد أتموا الصيام. أقول لهم القصة التي أصيب المجاهد في رجله ويجب أن يشرب الماء، يشرب الدواء ليخفف الألم وهو صائم يريد أن يجاهد ولكن لم يفطر، لا بل أكمل صيامه، أكمل جهاده، قال لم يفطر. الدم يفسد الوضوء ومع ذلك لم يفطر، بقي صائما حتى انتهى وحتى أتى وقت الأذان المغرب. لهذا هم ليس واجب عليهم الصيام ولكن يصومون، هم يصلون، يفعلون الفرائض على أتم وجه. فأنا أتيت لكم من فلسطين، أتيت إلى هنا أقول لكم نحن نسقط كل يوم، يسقط من عائلتنا ويسقط من أهلنا ويسقط من أصدقائنا الكثير، وممكن أن ننتهي نحن فلسطينيون. فأتيت لأقول لكم، لأحملكم أمانة من عنقي إلى عنقكم. إذا مات آخر واحد فلسطيني في فلسطين فعليكم أن تحموا المسجد الأقصى المبارك، عليكم وواجب على كل مسلم، لأن المسجد الأقصى ليس فقط للمسلمين وليس فقط للعرب وليس فقط للفلسطينيين، بل لكل مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا المسجد الأقصى من كلنا، فيجب أن ندافع عنه بكل ما نملك، بأموالنا، بأولادنا، بأرواحنا، بدمائنا، بكل شيء نملكه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطانا هذه النعم، وهو جسدنا أصلا أمانة له، يوم القيامة سنرجعها. صحيح؟ فلهذا أتموا نعمة الله عليكم. Di akhir di sini terakhir saya menjelaskan, mengajak, meminta kepada saudaraku
menunda-nunda yang namanya kebaikan. Bahkan jangan sampai kita menunda yang namanya kewajiban kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan memikirkan ke depan kita akan seperti ini, ke depan kita akan melakukan ketaatan seperti ini. Tapi ketaatan yang ada, waktu yang ada, itu disempatkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Terkhusus lagi apa yang Allah wajibkan, itu disegerakan. Karena kita nggak tahu, kita mungkin mengakhirkan waktu Isya kita mungkin di akhir waktu aja, jam 10. Kita nggak tahu apakah sampai jam 10 nanti itu kita akan masih hidup atau tidak. Maka kita harus mensegerakannya. Begitu juga dengan puasa. Mungkin kita lelah, mungkin kita bekerja capek gitu. Puasanya tahun depan aja, atau puasanya diganti nanti setelah bulan suci Ramadan. Jangan, karena kita nggak tahu ke depan nanti kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nyawa atau tidak, kita tidak mengetahuinya. Juga sebagai contoh, sebagai ibrah bagi kita semua bahwasanya mujahid, orang-orang yang berperang di Palestina, orang-orang yang berjuang di Palestina sana, mereka tidak akan bergerak, mereka tidak akan mulai untuk bergerak melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum mereka menyempurnakan ketaatan mereka, terkhusus yang wajib-wajibnya, sholat 5 waktunya, baca Qur'annya, zikirnya. Ketika mereka telah selesai melakukan itu, mereka baru bergerak untuk melakukan jihad. Kemudian satu contoh tadi juga, ada seorang mujahid yang kakinya terluka karena peperangan dan dia dalam kondisi puasa. Dia saat itu juga harus membutuhkan yang namanya obat, harus minum obat agar menghilangkan rasa sakit di kakinya. Tapi karena dia lebih mengutamakan kewajibannya atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mengutamakan untuk lebih dahulu kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia meminum obatnya setelah dia berbuka. Dan tadi pesan oleh saya juga, dia datang ke Indonesia, kemudian nanti akan membawa amanah dari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, doa-doa dari saudara kita sekalian yang ada di Indonesia. Beliau akan bawa amanah dan doa tersebut untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena apapun ceritanya, satu nyawa yang melayang di Palestina itu menjadi renungan bagi kita, menjadi pembelajaran untuk kita agar kita senantiasa membela tanah Palestina. Karena tanah Palestina itu bukan hanya milik orang Palestina saja, bukan hanya milik warga negara Palestina, tapi tanah Palestina itu adalah milik semua kaum muslimin yang bersyahadat kepada Rasulullah SAW, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. آخر شيء أريد أن أقوله قصة صغيرة. هناك أحد الأشخاص الذي أعرفه، هو قريب مني يعني، باع هاتفه لكي يشتري سلاحا ويذهب ويجاهد. لذلك أريد أن أقول أن الإنفاق بالمال ولو بقليل، لأن القليل مع القليل مع القليل يجمع ويصبح كثيرا. فالإنفاق مهم جدا. أنفقوا مما تملكون، أنفقوا يرزقكم الله. لهذا الإنفاق شيء مهم جدا، يجب أن تتصدقوا ويجب أن تنفقوا من مالكم ومما تحبون كي يرزقكم الله أكثر فأكثر فأكثر، وإن شاء الله تنفقون ونحرر فلسطين معا بإذن الله سبحانه وتعالى، ونصلي كلنا جماعة بإذن الله في المسجد الأقصى المبارك، نصلي صلاة التراويح وصلاة العيد وصلاة الجمعة وكل الصلوات إن شاء الله، صلاة جماعة في المسجد الأقصى محررة بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله. Terakhir, kisah sedikit tentang kerabatnya, orang terdekat beliau itu dia menjual HP-nya, menjual barangnya, barang yang ia miliki hanya untuk membeli satu senjata untuk membela tanah Palestina, untuk ikut membela tanah Palestina. Maka di sini Syekh mengajak kepada kita semua, sedikit banyak harta yang kita miliki diharapkan nanti bisa dibawa ke sana untuk sebagai bentuk pembelaan kita kepada negeri Palestina. Walaupun sedikit, karena sedikit, yang sedikit apabila dikumpulkan, apabila disatukan akan menjadi banyak, dan mudah-mudahan itu menjadi pintu di mana terbukanya kemerdekaan untuk tanah Palestina. Dan harapannya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan kebebasan untuk
kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua, mengizinkan kita saudara muslim baik yang ada di Indonesia ataupun seluruh dunia untuk bisa sholat berjamaah di Masjid Al-Quds, sholat Jumat di Masjid Al-Quds, sholat Id di Masjid Al-Quds dalam rasa aman dan keselamatan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari Syekh atas penyampaiannya, dan kami selaku pemutarjim mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian apabila ada salah kata, apabila ada prakata yang salah, apabila ada prakata yang mungkin menyakitkan, mohon maaf itu dari kami, dari diri kami pribadi, dan apapun yang terbaik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan.